Pemirsa, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia memprediksikan ada 45 juta orang lanjut usia akan mengalami kesulitan keuangan di tahun 2035. Kondisi tersebut dinilai bisa terjadi karena tingkat pemahaman masyarakat yang kurang terkait kebutuhan dana pensiun. Asosiasi Dana Pensiun Indonesia atau ADPI memprediksi terdapat 45 juta orang lanjut usia atau lansia yang akan mengalami kesulitan keuangan di tahun 2035. Kesulitan keuangan yang dialami para pekerja yang telah memasuki masa pensiun tersebut bisa terjadi karena belum memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik terkait pentingnya mempersiapkan dana pensiun. Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Suheri mengatakan, jika terdapat 45 juta lansia di mana diasumsikan yang memiliki dana pensiun hanya sekitar 10% saja, maka baru 4,5 juta orang yang memiliki dana pensiun. Suheri menambahkan masih kurangnya pemahaman masyarakat juga menjadi salah satu alasan industri dana pensiun sulit berkembang di tanah air. Hal ini mengingat peserta dana pensiun pada tahun 2020 baru sekitar 22 juta, di mana sebagian besar mengikuti program wajib dana pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 16 juta orang. Padahal jumlah pekerja aktif di Indonesia ada sekitar 131 juta orang, dengan rincian 56 juta pekerja formal dan 74 juta merupakan pekerja informal. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan, terdapat 29,3 juta penduduk lanjut usia di Indonesia pada tahun 2021. Jumlah ini setara dengan 10,82% dari total penduduk di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini, 45 juta lansia diprediksi akan kesulitan untuk keuangan di masa ataupun di masa pensiun. Kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Suheri, Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia atau ADPI. Selamat pagi Pak Suheri. Selamat pagi Mas Vicky Adrian. Ya, apa kabar Pak Suheri? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu Pak Suheri. Baik, terkait dengan temuan yang kemudian sudah disampaikan oleh ADPI mengenai prediksi 45 juta lansia akan mengalami kesulitan keuangan di masa pensiun. Apa yang mendasari temuan ini, Pak Suheri, dan apa indikator-indikatornya sehingga kemudian dapat disimpulkan data tadi? Ya, sebenarnya data itu saya kutip dari buku Bapak Odang Mukhtar yang menulis tentang jaminan pensiun di hari tua nanti. Jadi kalau seperti yang disampaikan oleh presenter tadi bahwa tahun 2021 itu lansia ada sekitar 29 juta. Kalau di data saya sebelumnya itu 23 juta pada tahun 2017 dan diprediksi pada tahun 2035 nanti itu sebesar 45 juta kira-kira. Nah, membacanya mungkin begini Mas Adrian. Kalau dilihat dari jumlah tersebut, saya mau mengutip salah satu hasil survei dari majalah SUA ya, di mana setelah pensiun itu kira-kira komposisinya seperti ini. 1% dari orang yang pensiun itu kehidupannya itu lebih baik daripada sebelum dia pensiun. Jadi setelah pensiun justru kehidupannya lebih meningkat menjadi lebih baik. Sementara 4% diantaranya itu sama saja. Jadi artinya di sini kalau boleh saya katakan sekitar 5% dari orang yang telah pensiun itu kehidupannya itu normal lah seperti halnya sebelum pensiun, bahkan ada yang lebih baik gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? 5% itu diperkirakan untuk memenuhi kebutuhannya mereka bekerja kembali. Sedangkan 12% itu berusaha untuk melakukan sesuatu setelah pensiun, kemudian mereka bangkrut gitu ya. Dan ironisnya juga sekitar 49% itu mereka sangat bergantung pada anaknya. Jadi uang pensiunnya nggak cukup gitu, sehingga mereka menggantungkan kehidupannya kepada anak-anaknya. Dan 29% kira-kira ya menghadap Yang Maha Kuasa karena sudah habis jatah hidupnya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti ada sekitar 71% kalau kita ambil data survei ini dari 45 juta itu nanti yang akan mengalami kesulitan di luar yang 5% tersebut. Jadi kira-kira cara membaca datanya seperti itu Mas Wiki Adrian. Baik, artinya secara akumulatif di tahun 2035 menurut data yang tadi sudah disampaikan terdapat 45 juta lansia yang diprediksi mengalami kesulitan keuangan di masa pensiun begitu ya. Baik, apakah kesulitan keuangan di masa pensiun ini hanya terjadi bagi mereka yang bekerja di sektor swasta
PNS atau BUMN juga mungkin ada berdasarkan temuan tersebut, Pak Suheri? Ya, paling tidak kan kalau kita baca dari peserta-peserta yang ikut program pensiun ini ada dua ya, ada yang compulsory, kemudian ada yang sukarela ya. Yang compulsory tadi juga sudah disampaikan bahwa data yang masuk dana pensiun, jaminan pensiun BPJS itu kan sekitar berapa juta, itu sekitar 16,3 juta. Dan total yang punya dana pensiun itu sekitar 22 juta saat ini. Nah, kalau dilihat dari konfigurasi perusahaan-perusahaan yang punya dana pensiun tersebut, sudah jelas kalau dia itu BUMN ya, kemudian juga pemerintah, saya kira itu mereka sudah punya. Tapi yang mungkin masih sangat besar jumlahnya yang belum itu adalah yang swasta. Nah, ini yang sebetulnya menjadi PR bagi kita. Satu sisi adalah walaupun mereka sudah punya dana pensiun, dari data-data kita juga belum tentu semuanya akan hidup sejahtera setelah pensiun nanti. Apalagi mereka tidak punya dana pensiun. Nah, dari 22 juta ini, jumlah ini paling tidak mereka ada sesuatu yang mereka bisa harapkan nanti setelah pensiun. Sementara sisi yang lain kita tidak melihat ada data-data yang mendukung bahwa mereka punya sesuatu yang bisa mereka andalkan nanti setelah mereka pensiun. Baik. Seperti itu. Ya, artinya sebetulnya selain dari masyarakat sendiri yang memang voluntarily memiliki kesadaran untuk kemudian menaruh dana yang kemudian akan digunakan pada saat masa pensiun, ada juga peran yang cukup signifikan dari perusahaan penyelenggara pekerjaan begitu untuk kemudian memungut dalam tanda kutip sebagian kecil dari gaji karyawannya untuk dikumpulkan sehingga nanti akan digunakan di masa pensiun begitu. Nah, lalu bagaimana dengan karyawan-karyawan yang memang sudah cukup aware lah dengan persiapan yang mereka harus lakukan pada saat mereka masuk ke masa pensiun, Pak Suheri? Artinya mereka ini tidak termasuk ke dalam 45 juta lansia ini ya, Pak Suheri, atau masih ada kemungkinan mereka kemudian masih mengalami kesulitan lah ketika mereka memasuki masa pensiun? Iya, kalau kita lihat ya, kalau mereka sudah memiliki, apalagi mereka sudah sadar gitu ya, bahwa mereka nanti pada saat pensiun harus mempersiapkan dirinya, baik itu sudah diberikan oleh perusahaannya untuk ikut dana pensiun maupun belum gitu ya. Ini lumayan lah, paling tidak pada saat pensiun nanti mereka ada sesuatu yang mereka bisa gunakan untuk menggantungkan hidupnya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, tapi kan yang permasalahan yang timbul itu adalah kalau seandainya even mereka nggak aware bahwa ini harus dipersiapkan, pensiun ini harus dipersiapkan, belum lagi dari segi jumlahnya. Kalau dari segi jumlahnya kita lihat, walaupun mereka sudah punya dana pensiun gitu ya, jumlah ini kadang kalau saya perhatikan juga sangat minim gitu ya. Itu tidak terlepas dari waktu bekerja mereka kira-kira punya prestasi atau tidak. Karena kalau mereka itu pada level yang tinggi, katakanlah manajer atau division head atau director, ya itu mungkin cukup mencukupi lah pada saat mereka pensiun. Tapi kan tidak sedikit jumlahnya di bawah. Nah, artinya selain dana pensiun yang disediakan oleh perusahaan, yang baik itu yang wajib maupun yang sukarela, mereka juga sebenarnya mesti mempersiapkan diri, baik itu menabung, berinvestasi yang lain, yang memang diperuntukkan pada saat mereka pensiun nantinya. Seperti itu, Mas Diki. Ya, karena pungutan untuk dana pensiun setiap bulannya besarannya juga ini sangat menentukan jumlah dana yang terkumpul begitu ya. Ketika memang levelnya menengah ke bawah begitu, otomatis dengan gaji yang mungkin tidak besar begitu, otomatis pungutannya juga kecil dan secara kumulatif juga nanti pada saat memasuki masa pensiun ya akan kecil juga gitu ya. Artinya mungkin nanti walaupun memang sudah disimpan uangnya, karena jumlah pungutannya kecil ya tetap saja tidak cukup begitu ya dan tetap mengalami kesulitan keuangan. Itu sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Suheri, ada beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 dan 2021 untuk penerima upah. Kalau kita lihat datanya di tahun 2020 ada di 20 juta orang, sementara di tahun 2021 ada di 20,8 juta orang. Untuk jasa konstruksi 7,5 juta orang tahun 2020 dan 6,3 juta orang di tahun 2021. Sementara untuk bukan penerima upah 2,5 juta orang di tahun 2020 dan di tahun 2021 sebanyak 3,6 juta orang. Kami kompilasi datanya dari BPJS Ketenagakerjaan.
Dan berikutnya adalah mengenai lansia menurut kelompok pengeluaran rumah tangga di tahun 2021. Ini 40% terbawah sebanyak 43,29%, untuk 40% menengah 37,4%, dan 40% teratas 19,31%. Oke, saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Suhari. Pak Suhari, kita tadi sempat menyinggung sedikit mengenai awareness ataupun mungkin kesadaran masyarakat sendiri untuk menyisihkan dana mereka lah untuk kemudian dikumpulkan dan mereka akan gunakan pada saat mereka pensiun nanti gitu. Nah, awareness-nya sejauh ini sudah seperti apa, Pak Suhari? Ya, saya mengutip data dari OJK. OJK kan secara rutin mengadakan survei tentang literasi dan inklusivitas dari masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Nah, saya kutip di sini untuk yang dana pensiun gitu ya. Kalau kita lihat terakhir itu di survei tahun 2019. Nah, khusus untuk dana pensiun di sini dari 2016 ke 2019 itu meningkat dari 10,9 menjadi 14,13% tingkat literasinya. Jadi pemahaman tentang dana pensiun itu baru sekitar 14,13%. Paham gitu ya. Tapi apakah yang paham ini mereka memiliki dana pensiun? Tidak demikian. Karena dari data ini juga disampaikan bahwa tingkat inklusivitas daripada masyarakat Indonesia di dana pensiun ini dari tahun 2016 itu 4,7% menjadi 6,18%. Memang ada peningkatan, tapi jumlahnya kan kecil. Dan ini juga kayaknya relevan dengan data yang kita miliki itu, khususnya untuk yang sukarela itu hanya sekitar 4,2 sampai 4,3 juta orang yang punya dana pensiun di luar BPJS Ketenagakerjaan maupun di luar Asabri dan Taspen, begitu Mas Fikri. Ya, artinya secara data ataupun persentase masih sangat rendah begitu ya Pak Suhari ya, jika dibandingkan mungkin dengan negara lain gitu. Oke, satu hal yang juga cukup menarik adalah yang juga tadi kita sempat bahas di segmen sebelumnya bahwa bicara mengenai kebijakan yang compulsory, ya seharusnya memang perusahaan-perusahaan ini secara proaktif begitu melakukan ataupun melaksanakan program-program yang sifatnya adalah mengakomodir ataupun mungkin mewajibkan karyawannya untuk mengikuti program dana pensiun begitu ya. Namun seperti yang Anda tadi sampaikan, ada yang voluntarily ataupun mungkin sifatnya sukarela ataupun mungkin sebetulnya sudah compulsory tapi dia tidak comply dengan aturan ini gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan ataupun sosialisasi apa yang perlu dilakukan Pak Suhari kepada perusahaan-perusahaan ini yang kemudian tidak melakukan hal yang seharusnya mereka lakukan gitu? Ya, jadi kalau kan kita harus melihat permasalahannya dengan lebih terang barangkali ya, Mas. Jadi kalau saya perhatikan, saya nggak bicara dulu yang sukarela, karena kalau sukarela itu kan berarti ada inisiatif dari perusahaan untuk mengikut sertakan karyawannya memiliki dana pensiun. Yang tentunya implikasinya kepada mereka adalah mereka akan tentunya mengeluarkan biaya untuk mengikutkan tersebut. Karena kalau perusahaan mengikutkan karyawannya, otomatis dia ikut mengiur. Nah, permasalahannya saya kira di sini. Kalau yang compulsory juga demikian, di mana saat ini 1% itu dibayar oleh karyawan, 2% dibayar oleh perusahaan. Nah, karena wajibnya karyawan ikut dana pensiun itu juga serta-merta mengikut sertakan perusahaannya wajib juga. Mungkin di sini permasalahannya. Karena tidak semua perusahaan merasa mampu untuk mengeluarkan biaya untuk kepentingan dana pensiun ini. Sehingga mungkin ada semacam relaktansi dari mereka. Ya, kalau saya masih berat gitu, kenapa saya harus mendaftar ke sana? Karena itu akan jadi beban bagi saya. Jadi poinnya adalah menurut saya, memangnya harusnya yang diwajibkan itu karyawan dahulu gitu ya. Bagi perusahaan-perusahaan kecil, menengah, yang mungkin perusahaannya belum mampu, ya ada dua alternatif. Pertama, ditanggung semua oleh karyawan tersebut, 3% dipotong dari karyawan, memang berat kelihatannya, atau disubsidi oleh pemerintah gitu, yang 2%-nya disubsidi oleh pemerintah gitu, 1% dari karyawan. Nah, saya yakin kalau perusahaan-perusahaan merasa belum mampu untuk membayar expense untuk iuran pensiun karyawan ini, kalau seandainya beban itu tidak ada, saya kira mereka sukarela untuk mendaftarkan ke BPJS dan mungkin seluruh karyawan Indonesia akan terdaftar di BPJS dana pensiunnya. Saya kira demikian. Baik, dari pengamatan Anda sejauh mana ekosistem itu berjalan? Artinya ketika memang banyak perusahaan yang merasa tidak mampu untuk kemudian
mendaftarkan karyawannya sebagai peserta dana pensiun, misalnya begitu, ada semacam subsidi yang diberikan oleh pemerintah lah. Prosentasenya juga Anda tadi sampaikan. Nah, sejauh ini mekanisme itu bekerja dan sudahkah ini membantu ataupun mengatrol lah terkait dengan prediksi nanti bahwa ya masyarakat pada akhirnya cukup terbantu lah dengan adanya ekosistem yang kemudian sudah berjalan ini, Pak Suheri? Ya justru sekarang kan untuk case seperti itu kan belum terjadi. Jadi karena kan perusahaan kalau daftar ke BPJS Ketenagakerjaan khususnya jaminan pensiun, maka dia otomatis dibebankan 2% dari gaji karyawan gitu kan ya. Oleh karena itu mungkin mereka nggak punya, ya udahlah saya nggak usah daftarkan. Sehingga jumlahnya kalau kita lihat jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan itu juga sedikit. Apalagi kalau kita minta mereka lakukan secara sukarela. Nah kalau seandainya itu memang disubsidi katakanlah pemerintah, tapi kan kita harus juga melihat sejauh mana kemampuan pemerintah untuk mensubsidi 2% itu dari mungkin sekitar 40 juta lebih karyawan untuk bisa memiliki dana pensiun nantinya. Berarti ada opsi kedua yaitu ya karyawannya yang kita potong lebih gitu kan. Terus adil nggak gitu ya? Perusahaan kecil kok karyawannya dipotong 3%, perusahaannya nggak ikut. Sementara perusahaan besar dipotong 1%, kemudian perusahaannya ikut. Ya ini saya kira juga sebagai konsekuensi dari perusahaan yang kecil ini, ya mereka harus tumbuh dulu menjadi besar. Kalau mereka udah besar nanti baru mereka diminta untuk kontribusi. Artinya karyawan-karyawan yang bekerja pada perusahaan kecil berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sehingga dia bisa bekerja di perusahaan besar. Ya, kalau enggak, mari bersama-sama membesarkan perusahaan ini supaya suatu saat perusahaan bisa ikut memberikan kontribusi. Jadi semua orang di sini dipacu untuk bersama-sama secara produktif bekerja sehingga perusahaannya sendiri juga menjadi tumbuh dengan baik, yang at the end akan membantu mereka juga untuk masa depannya mereka. Baik. Nah kalau ekosistem secara total sih saat ini kan memang di dalam programnya untuk yang non formal pun masih belum masuk sana untuk jaminan pensiunnya, begitu Mas Vicky. Baik, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang memang berkeinginan agar nanti masa pensiunnya tidak mengalami kesulitan keuangan, khususnya bagi mereka yang secara prosentasenya sendiri, misalnya sudah ada program yang kemudian dilakukan oleh perusahaan begitu untuk memungut prosentase tertentu dari gaji karyawan, tapi secara gaji katakanlah ya untuk yang menengah ke bawah lah itu kemudian masih kecil. Apa yang bisa dilakukan lah ya supaya nanti pada masa pensiun tidak mengalami kesulitan keuangan? Ya Mas Wiki, jadi memang pertama memang harus sadar dulu ya, harus sadar dulu bahwa masa pensiun itu harus dipersiapkan sedari awal, itu yang pertama. Nah tinggal nanti dari kesadaran itu kita punya beberapa pilihan ya. Saya mulai dari perusahaan yang tempat bekerjanya itu memiliki dana pensiun. Sekarang di ketentuan yang ada, kita boleh tergantung dari dana pensiunnya ya, kalau dana pensiunnya sudah membuka opsi itu, karyawan bisa menambahkan sejumlah iuran secara rutin, secara sukarela ke dana pensiun setiap bulannya atau secara insidentil. Nah ini sangat tergantung kepada dana pensiunnya. Kalau dana pensiunnya menyediakan itu, maka karyawan bisa menambahkan selain dari iuran yang mereka terima, yang mereka bayarkan setiap bulannya selama ini. Itu yang pertama. Opsi yang kedua adalah mereka mengikuti program pensiun, dana pensiun lembaga keuangan. Jadi mereka datang ke bank atau ke asuransi jiwa yang menyelenggarakan program dana pensiun lembaga keuangan. Mereka tinggal tanyakan di situ, kemudian mendaftar, kemudian mereka bayar secara rutin iuran kepada lembaga tersebut. Itu juga nanti akan mereka bisa terima pada saat mereka pensiun. Yang ketiga tentunya yang harus dilakukan adalah secara disiplin kita menyisihkan uang, gitu ya, menyisihkan uang sejumlah tertentu. Katakanlah 10% atau berapa persen lah yang mampu disimpan, yang kemudian diinvestasikan dalam bentuk instrumen yang aman, gitu ya, agar pada saat kita pensiun nanti jumlahnya itu tumbuh, bukan berkurang. Saya kira 3 pendekatan ini yang bisa dilakukan oleh setiap orang, gitu ya. Apalagi kalau seandainya ketiga-tiga ini bisa mereka lakukan. Saya kira demikian Mas Vicky. Baik, saya rasa itu juga mungkin jadi beberapa hal yang memang bisa diterapkan begitu ya untuk
dalam tanda kutip mengamankan masa pensiun kita. Oke, bagaimana sebetulnya kondisi dari kesadaran masyarakat yang memang belum tinggi, kemudian juga dari perusahaan yang kemudian tidak comply dengan sesuatu yang sudah compulsory terkait dengan dana pensiun di perusahaannya. Bagaimana sebetulnya kondisi-kondisi tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan industri dana pensiun di tanah air, Pak Suheri? Ya memang kalau kita lihat industri dana pensiun, saya bicara yang sukarela dulu ya. Kalau yang mungkin yang BPJS mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke mereka gitu ya. Pertumbuhan kita itu sangat tergantung sebetulnya dari peserta-peserta yang ada dari perusahaan-perusahaan yang memiliki dana pensiun. Which is kalau kita lihat juga, apalagi di sini kan ada 2 jenis program ya, yang IP dan MP. IP itu adalah iuran pasti, yang MP itu adalah manfaat pasti. Kalau manfaat pasti ini dari segi beban yang ditanggung oleh perusahaan, kecenderungannya akan semakin habis. Ya, kita tidak melihat ada pertumbuhan yang baru dana pensiun MP. Yang ada adalah semakin lama semakin habis gitu ya, sampai dengan pesertanya berakhir. Sementara yang IP mungkin masih tumbuh. Tapi kan jumlah perusahaan-perusahaan yang sukarela ini kan sekarang semakin terbatas juga, karena mereka melihat sudah ada yang wajib gitu ya. Kalau udah ada yang wajib, kenapa harus ikut sukarela lagi gitu. Jadi itu juga menentukan. Yang kedua adalah dari segi pertumbuhan sektor real, sektor usaha. Kalau perusahaan-perusahaan sektor real ini atau perusahaan sektor usaha ini bertumbuh, berkembang, karyawannya bertambah, kalau dia ikut dana pensiun sukarela, maka otomatis industrinya akan berkembang. Jumlah pesertanya akan banyak. Tapi kalau situasi ekonomi juga tidak membaik, apalagi seperti pandemi 2 tahun terakhir, jumlah peserta dana pensiun malah berkurang. Bahkan institusi dana pensiunnya sendiri juga berkurang gitu. Jadi ini sangat tergantung nih Mas Wiki melihatnya. Jadi industri harus tumbuh, maksud saya adalah lapangan pekerjaan harus tumbuh. Kedua adalah kesadaran dari perusahaan-perusahaan juga tumbuh, maka otomatis di sini industri ini akan tumbuh. Kira-kira seperti itu. Sangat singkat, Pak Suheri, dukungan atau kebijakan seperti apa yang diharapkan oleh ADPI agar kemudian industri dana pensiun ini dapat bertumbuh dengan baik? Iya, saya kira memang untuk bisa bertumbuh dengan baik, pertama adalah regulasi. Regulasi ini bukannya sekedar mengatur bagaimana dana pensiun dioperasikan, tapi juga mulai diberikan opsi-opsi agar dana pensiun ini juga bisa bertumbuh. Ya, bagaimana misalkan bukan hanya di sektor OJK, tapi juga mungkin di Departemen Ketenagakerjaan bekerja sama dengan regulasi yang ada di dana pensiun ini antara OJK dengan Departemen Tenaga Kerja membentuk suatu kebijakan-kebijakan yang mendukung agar peserta dana pensiun juga semakin tumbuh, kesadaran juga semakin tinggi, sehingga industri ini semakin berkembang. Ya, semoga dialog kita hari ini dapat memberikan kontribusi terhadap kesadaran dari masyarakat, perusahaan, dan juga pemerintah untuk akhirnya mengeluarkan regulasi-regulasi begitu ya, yang akhirnya akan mensupport pertumbuhan dari industri dana pensiun di Indonesia. Pak Suheri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sehat selalu Pak Suheri, sampai jumpa. Sama-sama, thank you.